Biar Aku yang Pergi, episode 31. Lalu Mila masuk ke dalam rumah. "Pa, Ma, Hafiz mau kesini," ucap Mila. "Oh, dia mau menjemput Dafa?" tanya Dodi khawatir. "Enggak, Pa, dia cuma mampir melihat Dafa," ucap Mila. "Kenapa enggak bilang dari tadi Hafiz mau datang? Bisa Mama masakin sesuatu," ucap Aisyah. "Enggak apa, Ma, santai aja," ucap Mila. "Dafa, yuk kita tunggu Papa di luar," ajak Mila. Dafa pun mengangguk. Lalu Mila membawa Dafa keluar rumah sambil menunggu kedatangan Hafiz. Kemudian Mila memarahi Dafa supaya dia menangis dan sandiwaranya tidak terbongkar. Tak lama Hafiz pun muncul. Dafa langsung berlari ke pelukan Hafiz. "Papa, Papa," ucap Dafa. "Hafiz, untung kamu segera datang. Dafa menangis dari tadi. Aku bingung bagaimana mendiamkannya," ucap Mila. "Dafa sayang, udah jangan menangis. Ini Papa datang," ucap Hafiz. "Oke lah, aku pamit dulu." "Fiz, kamu gak masuk dulu? Ketemu sama Papa dan Mama. Mereka sangat ingin ketemu kamu," ucap Mila. Lalu Hafiz pun mengangguk. "Assalamualaikum," ucap Hafiz. "Waalaikumsalam," jawab Dodi. "Hai Hafiz, akhirnya kamu datang juga ke rumah Mama," ucap Aisyah. "Udah lama Mama mau ketemu sama kamu." "Iya, Ma. Maaf belum sempat kesini. Maklum banyak kerjaan di kantor," ucap Hafiz tersenyum. "Fiz, boleh nggak Dafa menginap 2 atau 3 hari lagi di sini? Lagi pula dia anak baik, nggak rewel. Papa masih belum puas bermain sama Dafa," ucap Dodi. Hafiz menatap bingung pada Mila yang tadi menelponnya bilang Dafa rewel. Akhirnya dia berkata, "Oke Pa, saya izinkan," ucap Hafiz. "Yuk kita makan dulu," ucap Aisyah. Lalu mereka pun makan bersama. Setelah selesai makan, kemudian Hafiz pun pamit pulang. Enggak lama setelah Hafiz pulang, Mila menelpon Marisa. "Halo," ucap Marisa. "Halo Marisa, ini aku Mila," ucap Mila. "Ya, ada apa Mil?" tanya Marisa. "Aku ingin mengucapkan terima kasih karena bantuan kamu, orang tua aku sudah bisa ketemu sama Dafa," ucap Mila. "Alhamdulillah. Nanti tolong jaga Dafa baik-baik ya. Saya ikhlas bantu kamu," ucap Marisa. "Riz, Hafiz udah sampai di rumah. Soalnya tadi Hafiz datang ke rumah aku mau lihat Dafa. Terus kami makan malam bersama. Dafa sangat senang ketemu sama Papa dan Maminya," ucap Mila. Marisa kaget mendengarkan ucapan Mila. "Oke Riz, aku cuma mau bilang itu aja. Selamat malam. Bye," ucap Mila menutup pembicaraan.
Marissa terdiam, hatinya hancur mendengarkan cerita Mila. Tak lama terdengar pintu dibuka dari luar. Rupanya Hafiz yang pulang. Mas udah makan? Kalau belum, biar Marissa siapkan, tanya Marissa. Mas udah makan, jawab Hafiz. Makan di mana? Tanya Marissa. Di rumah Mama, jawab Hafiz sambil berjalan masuk ke kamar. Marissa sedih mendengar jawaban Hafiz. Mengapa dia harus berbohong? Bukannya dia tadi makan malam di rumah Mila, ucap Marissa dalam hatinya. Sementara itu di rumah Mama Hafiz tampak Dewi sedang melamun di dapur. Lalu datang Herman menghampiri. Mengapa kamu belum tidur? Tanya Herman. Lagi mikirin anak dan menantu kita itu, ucap Dewi. Sekarang kan Hafiz udah berbaikan sama Mila. Kalau nanti mereka rujuk, bagaimana? Itu artinya kita mendapat menantu baru, jawab Herman bercanda. Mas ini gak mikirin perasaan Marissa, ucap Dewi. Laki-laki seperti Hafiz itu kan boleh kawin sampai 4 kali, ucap Herman. Memang laki-laki boleh kawin sampai 4, tapi gak semua perempuan bisa menerimanya, jawab Dewi. Kalau Marissa gak mau menerima gimana? Terus dia minta cerai. Saya gak mau hatinya terluka. Udahlah, kamu gak usah pikir macam-macam. Jodoh itu ketentuan Allah. Kita tidak bisa menolaknya kalau Allah sudah berkehendak, ucap Herman. Udahlah, Mas mau tidur dulu. Dewi hanya diam mendengarkan ucapan Herman. Malam itu tampak Nia terbangun karena merasakan mulas di perutnya. Bang Hakim, bangun bang, ucap Nia. Ada apa? Ucap Hakim yang masih mengantuk. Perut saya sakit bang, ucap Nia. Pergilah ke toilet, ucap Hakim. Bukan itu bang, ini udah mau melahirkan, ucap Nia. Apa? Udah mau melahirkan? Ucap Hakim yang langsung terbangun. Yuk kita ke rumah sakit. Lalu mereka pun segera ke rumah sakit. Keesokan harinya, tampak Mila mendatangi kantor Hafiz. Tika, kamu jangan khawatir. Aku datang ke sini bukan untuk membuat keributan. Aku udah berbaikan dengan Hafiz, ucap Mila tersenyum. Oh ya? Ucap Atika gak percaya. Tiba-tiba Hafiz muncul. Hai Fiz, baru pulang dari pengadilan ya? Tanya Mila. Hafiz mengangguk. Yuk makan siang. Sekarang kan memang jam istirahat, ucap Mila. Mau makan di mana? Tanya Hafiz. Yuk ikut aku. Nanti aku tunjukkan tempat makan yang enak, ucap Mila. Lalu Hafiz pun pergi mengikuti Mila. Atika hanya terdiam sambil geleng-geleng kepala menyaksikan keberhasilan Mila membujuk Hafiz.
Akhirnya mereka sampai di sebuah kafe. Fis, nanti kamu yang jemput Dava ke rumah atau aku yang antar? Tanya Mila. Kamu antar ajalah, ucap Hafiz. Oke, jawab Mila. Oh ya Hafiz, boleh nggak kalau setiap akhir pekan aku bawa Dava ketemu mama dan papa? Hari lain aku nggak ganggu, ucap Mila. Oke, kamu boleh bawa Dava. Tapi jangan lupa izin sama mama, ucap Hafiz. Alhamdulillah, terima kasih Fiz, ucap Mila tersenyum. Sementara itu, tampak Marissa datang ke rumah Nia. Kamu dengan Hafiz gimana? Udah baik kan? Tanya Nia. Marissa menggeleng. Hafiz semakin dekat dengan Mila, apalagi sejak Mila sudah dapat kesempatan menjaga Dava. Ucap Marissa. Tapi biar ajalah, aku udah malas mikirinnya. Kamu ini terlalu cepat mengalah, ucap Nia. Aku sudah pasrah, apapun yang akan terjadi. Aku sudah mempersiapkan diri aku untuk semua kemungkinan yang terjelek sekalipun, ucap Marissa. Riz, menurut aku sebaiknya kamu dan Hafiz harus usaha untuk punya anak. Karena anak ini pengikat kasih sayang suami istri, ucap Nia. Terus gimana kalau mereka rujuk kembali? Tanya Nia. Ya gimana lagi? Aku terima aja lah, jawab Marissa sedih. Sorenya tampak Mila mengantarkan Dava ke rumah Mama Hafiz. Tante, Hafiz udah izinkan Mila untuk membawa Dava setiap Sabtu dan Minggu, ucap Mila. Kalau Hafiz udah setuju, Om dan Tante ikut aja. Yang penting Dava dapat kasih sayang dua keluarga, ucap Dewi. Sementara itu, tampak Hafiz sedang duduk di ruang tamu rumahnya, menunggu kepulangan Marissa. Assalamualaikum, ucap Marissa. Waalaikumsalam, jawab Hafiz. Jam segini baru pulang kantor. Pantesan ngotot mau bawa mobil sendiri, supaya mudah pergi kemana-mana. Suami di rumah gak dipedulikan lagi, ucap Hafiz emosi. Marissa pergi melihat Nia. Dia habis melahirkan anak keduanya, ucap Marissa. Alhamdulillah anaknya perempuan, cantik seperti Nia. Oh iya, mereka titip salam. Waalaikumsalam, jawab Hafiz. Lalu berdiri dan mengambil kunci mobil. Mas mau menjemput Dava ke rumah mama, ucap Hafiz. Yuk, Marissa ikut. Udah kangen sama Dava, ucap Marissa. Masih sanggupkah mau jaga Dava? Kalau enggak, Mas biarkan aja Dava di rumah mama, ucap Hafiz. Risa sanggup, Mas. Selama ini Marissa tidak pernah mengeluh menjaga Dava. Mengapa sekarang Mas ngomong begini? Tanya Marissa. Risa capek, Mas, kalau begini terus, ucap Marissa. Hafiz hanya diam mendengarkan ucapan Marissa. Lalu mereka pun pergi ke rumah Mama Hafiz menjemput Dava. Sementara itu, tampak Mila dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Tapi dari kejauhan ada sebuah mobil yang mengikuti Mila dari belakang.
Awalnya Mila nggak sadar mobil itu mengikutinya, tapi lama-lama dia tahu juga diikuti. Setelah sampai di rumahnya, Mila membuka pagar dan melihat mobil itu pun berhenti tidak jauh dari rumahnya. Bukankah itu mobil yang mengikuti aku dari tadi? Ucap Mila. Lalu Mila mendatangi mobil tersebut dan mengetuk kacanya. "Hei, siapa kamu? Keluar kalau berani," ucap Mila. Lalu orang itu membuka jendelanya dan tersenyum kepada Mila. "Hai Mil," ucap Damar. "Kamu?" ucap Mila kaget. "Ngapain kamu mengikuti aku?" "Pasti Atika yang kasih alamat aku," ucap Mila emosi. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya. Silakan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.